sehingga bisa terjadi gangguan pada ginjal. Makanya orang gagal ginjal itu biasanya, ini biasanya ya, tidak semua ya, kebanyakan itu pasti kena gula dulu ya. Jadi kebanyakan itu diawali dari gangguan pada ginjalnya. Jadi itu komplikasinya. Apalagi mungkin bisa disebutkan kalau sambil ini, bukunya sebutkan yang sana aja. Betul Bu, darah tinggi bisa Bu, ya kalau asal ya ada potensi bisa ini ya, tetapi itu secara tidak langsung ya. Jadi komplikasinya itu tadi, komplikasi itu yang mengganggu pada sistem organ yang lain ya, misalnya bisa terjadi muncul penyakit yang lain, hipertensi ya misalnya, itu bisa. Jadi dengan ini gula yang tinggi, maka terjadi pengentalan darah yang meningkat. Akibatnya kerja jantung menjadi lebih berat. Jadi kalau cairannya itu encer sama cairannya itu kental kan lebih berat kalau kental ya. Nah itu. Jadi kemudian lama-lama, nah itu bisa meningkatkan tekanan darah. Ya, meskipun tekanan darah mekanismenya naiknya bukan hanya dari situ saja, tapi juga bisa dari mekanisme gangguan pada ginjal. Jadi kena ginjalnya, kemudian juga karena proses yang rumit nanti pada retensi cairan. Betul saja pati itu mungkin dari malah bingung ya. Yang penting pokoknya bisa ya, itu nanti bisa menyebabkan gangguan ginjal lalu bisa menyebabkan tekanan darahnya tinggi ya. Seperti itu juga nanti jantungnya kerjanya menjadi lebih berat karena darahnya meningkat ya, itu bisa. Kemudian tadi menimbulkan itu atau aterosklerosis, kombinasi dengan kolesterol yang ini, nah bisa juga menjadi serangan jantung. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi aktivitas fisik ini juga dapat membantu mencegah komplikasi dan meningkatkan kualitas hidup. Jadi komplikasinya tadi itu ya. Terus komplikasi lain yang sering lagi apa? Di samping ginjal, jantung ya. Itu apa? Ya, paru-paru ya bisa ya. Itu juga yang sering ketika kesandung, luka, peramali-mali, jadi abses, gangren, nah itu lalu itu ya, jadi gangren, membusuk, dapat dipotong, diamputasi dan sebagainya. Nah untuk itu makanya penting sekali menjaga agar gula darah tetap dalam kondisi
yang normal ya itu. Nah yang sering menjadi masalah itu adalah ketika gula darahnya normal lalu mengira sudah wis apik ora rasa ngombe obat wae, ngombe obat ya wis marai molo marah ya. Jangan ya, itu kalau khusus untuk gula darah tinggi itu harus ya. Nanti kalau sudah stabil nanti petugas atau tepatnya kan nanti dokter yang akan nanti mengatur dosisnya. Tidak akan langsung di stop ya, boleh ya. Nanti akan diatur. Ya, diatur. Itu saja nanti ada syaratnya. Sudah sekian lama stabil ya. Apa ya, Bapak Ibu? Dan sampai sini sama jelas ya. Oke. Nah, selanjutnya, ini manfaat aktivitas fisik bagi penderita DM. Ya, ini. Apa manfaatnya? Yang pertama, membantu mengontrol kadar gula darah. Kemudian yang kedua, membantu menurunkan risiko kematian akibat jantung. Ketiga, membantu memperbaiki indikator perburukan penyakit seperti kadar HbA1c ya tadi sudah atur ya, tekanan darah atau tensi ya tadi dan kadar kolesterol. Nah ini manfaat ya. Kemudian yang keempat itu membantu meredakan gejala diabetes seperti kesemutan atau mati rasa di bagian kaki. Terus itu empat itu yang jadi manfaat dari aktivitas fisik ya ini. Jadi membantu mengontrol kadar gula darah. Nah, tadi Pak Dul sudah menyampaikan pada sel targetnya, pada transportnya, juga perbaiki pankreasnya. Nah ini sehingga kadar gula darahnya bisa terkontrol ya. Kemudian juga membantu menurunkan risiko kematian akibat jantung. Jadi kalau kita aktivitas fisik ya, itu tadi kita dengan gula yang terkontrol, kemudian mencegah terjadinya sumbatan atau sklerosis dan sebagainya ya, sumbatan pada pembuluh darah jantung, malah kita bisa menurunkan itu. Ya. Menit. Jadi, ngantuk ya, nah nomor 90 dan betul ngantuk ya, tinggal sedikit itu ya. Gitu ya. Dia percaya Bu, kalau mulai sing pun karo Yoswakon lungguh sak jam itu nggih lumayan itu. Lah iki yang jagongan niku yang mau di resepsi niku lagi setengah jam nggih pulang. Ya. Ada ya, Bapak Ibu, sekalian ini sudah penutup ya. Itu kemudian bagi penderita DM itu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik minimal berapa? 30 menit per hari, 5 kali seminggu. Nah, seminggu 5 kali dan setiap aktivitas kira langkung 30 menit. Ya. Kemudian disarankan untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur dan terukur. Artinya apa? Kalau penjenengan wis yuswa dan yo abon sing abon kali sing nom. Ada ya itu dia tadi akan terukur dan teratur. Yang penting teratur. Oke. Nah, olahraga yang dilakukan itu sebaiknya dilakukan dengan intensitas sedang. Jadi bukan ngoyak arep jadi binaraga. Bukan ya, itu untuk menjaga. Nah, kemudian jenis aktivitas fisik yang dapat dilakukan apa, Bapak Ibu?
Yang pertama jalan cepat, kedua bersepeda, kemudian berenang, ya, kemudian senam, kemudian latihan beban dan latihan kelenturan. Tapi kembali lagi yang terukur. Sejenengan yo yang latihan beban nggih ngangkati tinggi mawon gitu sangat tinggi. Ini mawon ya itu. Sing apa niku. Ya. Yes, ini mawon bisa data angkat beban angkat besi ini proses abot-abot nih ya. Iya. Kemudian latihan kelenturan ya untuk ya itu ini ya bersepeda yang pun butuh sakit sepeda nih butuh saat dipaksa itu ya jalan mawon ya itu jalan ya kecepatannya diatur sesuai dengan kemampuan penjenengan ya seperti pokoknya semuanya dibikin nyaman ngerti ya. Monggo naik pisang sampun pikantuk. Kalian ya, ibu-ibu, pokoknya disesuaikan dengan kondisi penjenengan. Jadi kemudian tipnya saat melakukan aktivitas fisik yaitu yang pertama lakukan pemanasan dan peregangan selama 10 menit. Hindari melakukan aktivitas fisik saat perut kosong, ya, teman ya. Hindari melakukan aktivitas fisik saat kadar glukosa darah tinggi. Gunakan alas kaki yang tebal dan nyaman. Perhatikan kondisi fisik dan pilih jenis latihan yang sesuai. Perhatikan frekuensi, intensitas dan durasi latihan, ya. Nanti ya. Aktivitas fisik ini tidak sama dengan perjalanan, jadi itu sudah tadi dalam aturan tadi musuh wis maju wis aktivitas ini wis niki ya tapi tetap ya kita harus melakukan itu tadi ya itu karena itu beda ya. Ya pekerjaan rumah tetap dapat menjadi kualitas fisik tambahan yang bermanfaat untuk kesehatan ya. Ya. Nah ini penjelasannya bagaimana olahraga dilakukan secara teratur dan berulang dengan tujuan kebugaran. Itu tujuannya itu untuk kebugaran. Nah, kalau pekerjaan rumah cenderung dilakukan dalam waktu yang tidak menentu dan intensitasnya bervariasi. Kadang pegang mantene nyapu, tapi kan belum tentu setiap harinya ya ini ngepel. Nah, itu bisa untuk aktivitas tambah. Nah, olahraga itu lebih efektif dalam meningkatkan fungsi jantung, paru-paru dan metabolisme tubuh. Itu. Nah, bagaimana dengan penderita diabetes yang lansia? Ya. Nah, ini penting ini ya. Jalan kaki dapat menjadi olahraga yang baik untuk lansia penderita diabetes karena dapat membantu mengontrol badan. Murah, meriah jalan kaki ya. Itu. Dan perlu pagi janjian, yuk jalan kaki bareng-bareng sambil ngobrol-ngobrol, ya gitu. Ya, saya biasanya bareng-bareng sama istri, kadang-kadang ada beberapa tetangga itu ngajak jalan-jalan ya. Ada Pak Guru, ada Pak apa itu. Nah ini American Diabetes Association itu merekomendasikan untuk berjalan kaki kurang lebih 10.000 langkah atau minimal 30 menit per hari. Jika kesulitan berjalan kaki selama 30 menit, penjenengan bisa berjalan dalam jumlah yang lebih sedikit sepanjang hari. Jadi, yang mau jalan aja susah ya. Alon-alon tidak apa-apa, bisa dilakukan sepanjang hari itu. Selain jalan kaki, penderita diabetes juga bisa melakukan olahraga seperti senam kaki. Nanti ya. Nah, kemudian manfaat jalan kaki bagi penderita diabetes. Jadi yang pertama menurunkan gula darah, kemudian meningkatkan aktivitas sensitivitas insulin, menurunkan berat badan,